Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Baik, jumpa lagi dengan Ibu. Kali ini kita sudah memasuki bab 2 ya. Berhubung pada pertemuan sebelumnya kita sudah melaksanakan ulangan harian bab 1 tentang materi teks deskripsi. Nah, langsung saja pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2 mengenai cerita fantasi. Nah, sebelum Ibu mulai melanjutkan materinya, silakan anak-anak menyiapkan alat tulisnya ya, karena nanti Ibu mohon selama anak-anak memahami materi ini, anak-anak silahkan menulis materi-materi yang penting ya. Jadi anak-anak bisa meringkas materi-materi yang penting yang telah Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini dalam video kali ini. Baik, langsung saja Ibu akan mulai. Perhatikan ya anak-anak ya. Nah, di sini ada contoh cerita fantasi yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga. Nah, di sini cerita fantasinya itu karya oleh Ugi Agustono. Nah, di sini bisa anak-anak pahami, bisa anak-anak baca ya. Nah, baik, Ibu akan membacakan. Tolong anak-anak diperhatikan ya. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati, mempertahankan milik mereka. Hari itu, sejarah besar tanah Modo akan terukir di hati seluruh binatang. Mereka akan berujung hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi syarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau tanah Modo. Susul menyusul bagai air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkasa, murka, dan kesombongan, disertai lolongan panjang saling bersahutan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. "Serbu!" teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera menggebu para serigala dengan melempar bola api. Pasukan serigala sempat kaget, tak percaya cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api. Namun pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh. Mereka bahkan dengan kekuatan mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. "Hai, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami," seru serigala dengan sorot mata merah penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa, namun pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat, bahkan lebih dari pasukan binatang, mulai bergerak maju, seolah hendak menelan binatang-binatang yang mengepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. "Gunakan kekuatan ekormu, Nataga," bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut. Karena banyak bola api yang padam, Nataga segera memberi aba-aba berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Tiba-tiba Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di tanah Modo, segera melesat menyeret ekor birunya.
mendadak ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. Kepungan api semakin luas. Serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru. Teriakan panik dari kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala licik itu. Selesai pertempuran, Nataga segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima. Levo, Goros, Lamia, Sika, dan Mora memandang Nataga dengan haru dan tersenyum, mengisyaratkan hormat dan bahagia. Sekian. Nah, nanti anak-anak bisa baca kembali cerita fantasi satu ini yang berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga, karya Uki Agustono. Baik, selanjutnya. Nah, setelah kita membaca cerita fantasi tadi, sekarang apa sih pengertian dari cerita fantasi itu? Anak-anak sudah ada yang mengetahui apa itu cerita fantasi? Nah, jadi cerita fantasi adalah cerita fiksi. Cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan oleh penulis. Nah, jadi di sini cerita fantasi itu hanya bersifat fiktif atau tidak nyata yang ditulis oleh sang penulis, gitu ya. Lanjut, pada cerita fantasi hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Ketiga, contoh tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau modifikasi dari dunia nyata. Jadi kebanyakan si penulis ini menulis cerita fantasi hanya dengan khayalan mereka saja, atau bisa memodifikasi dari dunia nyata yang telah ada dengan dimasukkan ke dalam tulisannya tersebut, seperti itu. Lanjut, tema cerita fantasi adalah magic, supernatural, atau futuristik. Nah, jadi ceritanya itu tentang magic, supernatural atau futuristik, masa depan, gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Selanjutnya, cerita fantasi disebut juga cerita fiksi atau narasi yang berisi perkembangan kejadian peristiwa. Nah, jadi anak-anak perlu diketahui bahwa cerita fantasi ini itu bisa disebut juga dengan cerita narasi atau karangan oleh si penulis, ya. Jadi karangan fiksi yang dibuat oleh penulis, seperti itu. Lanjut. Nah, setelah membaca kutipan cerita fantasi tadi, itu kita bisa lihat di sini ada tabel mengenai tokoh dan rangkaian peristiwa. Nah, tadi bisa kita lihat ya, tokohnya itu ada Nataga. Dalam rangkaian peristiwanya, Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. "Serbu!" teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima. Selanjutnya, Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di tanah Mudo, segera melesat menyeret ekor birunya. Kemudian yang terakhir, Nataga segera menuju ke atas bukit bergabung dengan seluruh panglima. Jadi rangkaian peristiwa yang telah dilalui oleh si tokoh Nataga tadi dari dalam cerita yang telah kita baca tadi, anak-anak ya. Tolong diperhatikan. Selanjutnya, nah, kejadian apa sih yang terjadi dalam cerita tersebut? Nah, kita akan membahas lagi. Di sini ada tabel mengenai hal dan keajaiban. Nah, halnya apa? Halnya yaitu keajaiban tokoh. Keajaibannya apa? Komodo bisa melatih anak buahnya menyerang siluman serigala. Terus selanjutnya,
peristiwa aneh atau peristiwa ajaib. Apa sih yang terdapat dalam cerita tadi? Itu keajaibannya apa? Nataga, pemimpin perang seluruh binatang di Tanah Modo, dapat melesat menyeret ekor birunya dan mendadak ekor Nataga mengeluarkan api besar membentuk lingkaran, kayak gitu tadi ya anak-anak ya. Nah, jadi di sini Ibu akan melanjutkan ciri umum teks narasi itu apa saja sih? Gitu ya. Jadi ini ciri umum teks narasi ya. Apa aja? Yang pertama, narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan, kejadian atau peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Jadi sebabnya apa dulu, langsung akibatnya dari sebab itu apa, seperti itu. 3. Cerita berkembang dari tahap pengenalan, yaitu ada apa, siapa, dan di mana kejadian terjadi. Jadi harus urut ya anak-anak ya. Kita jika menulis cerita narasi itu harus diawali dengan apa, lalu siapa, dan di mana kejadian peristiwa itu terjadi. Kemudian timbulnya pertentangan dan penyelesaian akhir cerita. Rangkaian cerita ini disebut alur. Jadi setiap kita menulis teks narasi itu terakhirnya harus ada penyelesaian dari cerita tersebut. Misalnya ada konflik dari cerita tadi, akhirnya si Nataga mengeluarkan ekor birunya dan mengeluarkan api besar membentuk lingkaran. Nah, jadi akhirnya si Nataga kembali ke bukit untuk kembali dengan pasukannya. Nah, itu arti dari penyelesaian sebuah cerita. Jadi kalau kita ingin membuat cerita itu harus disertai dengan penyelesaiannya, seperti itu ya anak-anak ya. Lanjut. 2. Tokoh dan watak tokoh merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Nah, jadi ada tokoh dan ada rangkaian peristiwanya apa saja, seperti itu yang telah dilalui oleh si tokohnya. 3. Narasi memiliki tema atau ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Tema dapat dirumuskan dari rangkaian peristiwa pada alur cerita. Jadi kita harus sebelum menulis teks narasi kita harus menentukan tema. Oke. Lanjut. 4. Amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Amanat berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan dari isi cerita. Nah, jadi kita menulis suatu cerita itu harus terdapat amanat. Jadi agar si pembaca dapat mengetahui isi atau simpulan dari cerita tersebut, seperti itu. Anak-anak ya, lanjut. Nah, jadi ini masuk ke ciri umum cerita fantasi. Tadi cerita tadi kan ciri umum teks narasi, dan sekarang ini ciri umumnya cerita fantasi, gitu ya. 1. Ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Nah, maaf. Jadi cerita fantasi itu harus ada keajaiban, keanehan atau misterius gitu ya. Cerita fantasi yang mengungkapkan hal-hal supranatural, kegoiban, dan kemisteriusan yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Jadi ceritanya misterius gitu ya. Lanjut. Ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal pengarang atau penulis, tidak dibatasi oleh realitas yang ada atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan antara dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan oleh penulis. Ide cerita terkadang bersifat sederhana, namun mampu memberi pesan yang menarik. Contohnya,
pertempuran Komodo dengan siluman serigala untuk mempertahankan tanah leluhurnya. Itu tadi dan lain-lain ya. Lanjut. 3. Menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Alur dan latar cerita fantasi memiliki kekhasan. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Misalnya, tadi tokoh Nono bisa mengalami kejadian ada beberapa latar. Ada latar waktu, hiburan, dimiliki latar zaman Belanda dan lain-lain. Jadi nanti di cerita itu terdapat latar di mana cerita itu terjadi, seperti itu. Lanjut ke nomor 4. Tokoh unik memiliki kesaktian. Jadi tokoh dalam cerita fantasi diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian tertentu dan mengalami peristiwa misterius yang tidak terjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian dalam berbagai latar waktu. Tokoh dapat ada pada setting waktu dan tempat yang berbeda zaman. Bisa lampau atau bisa yang akan datang atau futuristik gitu ya. Lanjut. Jenis cerita fantasi. Nah, tadi kita udah bahas ciri umum cerita fantasi, udah ada ciri teks narasi. Lanjut kita ke jenis cerita fantasi. Nah, cerita fantasi itu berdasarkan isinya dibagi menjadi 2, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Perhatikan ya anak-anak ya. Cerita fantasi berdasarkan isinya dibagi 2, yaitu cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Gitu. Kita bahas. Cerita fantasi total adalah cerita yang semua unsurnya, ada tokoh, latar, dan peristiwa tidak terjadi pada dunia nyata dan benar-benar rekaan dari si pengarang. Jadi hanya khayalan dari si pengarang. Itu yang dinamakan dengan cerita fantasi total. Lanjut, cerita fantasi irisan, yaitu cerita yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam dunia nyata, menggunakan nama tempat atau peristiwa yang ada pada dunia nyata. Nah, jadi di sini bedanya, kalau cerita irisan itu ceritanya juga khayalan, juga fantasi, tetapi di situ pengarang masih menggunakan nama-nama dalam dunia nyata atau menggunakan nama tempat, misalnya menggunakan candi, misalnya Candi Prambanan, seperti itu tuh kan ada nama tempat yang nyata, seperti itu. Jadi tidak semua dari khayalan si pengarang, itu yang namanya cerita fantasi irisan. Bisa dibedakan ya nak ya. Coba diperhatikan lagi, ditulis ya. Lanjut. Nah, tadi kan cerita fantasi berdasarkan isi. Ada 2. Ada cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Lanjut, cerita fantasi berdasarkan latar cerita. Itu dibedakan menjadi 2 kategori juga ya. Nah, apa aja cerita fantasi berdasarkan latar cerita itu? Yang pertama, latar lintas waktu dan latar waktu sezaman. Coba kita bahas. Latar sezaman yaitu latar yang digunakan satu masa. Misalnya, fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi yang akan datang atau futuristik. Nah, jadi di dalam cerita itu hanya terdapat satu zaman, satu masa. Dimana misalnya ada cerita fantasi yang membahas masa kini dan tidak membahas masa lampau, itu satu masa. Atau bisa juga yang hanya membahas masa lampau saja, tidak diiringi atau dimasuki dengan masa kini. Nah, ataupun bisa
yang cerita fantasi yang menceritakan tentang masa depan atau futuristik, masa yang akan datang seperti itu. Jadi cerita fantasi hanya membahas satu masa saja, masa kini, masa lampau, atau masa yang akan datang. Jadi tidak boleh digabungkan seperti itu ya anak-anak ya. Itu adalah latar sezaman. Nah, lanjut ke latar lintas waktu, yaitu cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya, masa kini dengan masa lampau. Nah, masa kini yang digabungkan dengan masa lampau itu misalnya zaman prasejarah gitu, atau masa kini dengan masa yang akan datang. Masa akan datang misalnya 40 tahun yang mendatang atau futuristik. Nah, jadi di sini latar lintas waktu itu lintas ya, berlintas. Jadi tidak satu, tapi dua. Namanya juga latar lintas waktu gitu. Jadi berlintasan masa kini dengan masa lampau, atau masa kini dengan masa yang akan datang seperti itu. Jadi ada lintas waktunya. Jadi bisa dibedakan ya anak-anak ya. Lanjut 5. Bersifat fiksi. Nah, apa itu fiksi? Nah, jadi cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Jadi hanya tulisan yang dibuat oleh si pengarang atau daya khayal si pengarang gitu. Jadi tidak ada di dunia nyata kayak gitu. Misalnya kita bercerita sesuai dengan imajinasi kita kayak gitu ya. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan sehari-hari, tetapi diberi fantasi gitu. Misalnya, latar cerita dan objek cerita Ugi Agustono diilhami hasil observasi penulis terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Gitu. Itu memasukkan nama-nama tempat yang ada di dunia nyata gitu. Tokoh dan latar difantasikan dari hasil observasi objek dan tempat nyata. Demikian juga Jokole Lono memberi fantasi pada fakta kota Welingi, itu terdapat di Blitar, zaman Belanda, Gunung Kelut kayak gitu. Jadi bisa juga kita masukkan nama-nama tempat pada dunia nyata kayak gitu. Bisa juga semua berdasarkan khayalan kita atau imajinasi kita gitu. Jadi cerita itulah yang dinamakan dengan cerita fantasi gitu. Cerita fantasi seperti cerita narasi yang bersifatnya fiktif, bukan kejadian nyata kayak gitu ya anak-anak ya. Lanjut ke 6, bahasa. Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Nah, jadi di sini cerita fantasi itu lebih mengedepankan menggunakan ragam percakapan, nah, bukan bahasa formal gitu ya. Bisa diketahui kalau bahasa formal itu biasanya pada apa? Nah, ya, jadi bahasa formal itu biasa kita lihat di mana? Ya, misalnya kita ada di sebuah acara, sebuah pidato kebangsaan. Nah, itu menggunakan bahasa formal. Nah, di sini cerita fantasi ini menggunakan bahasa percakapan. Kan tadi kita lihat pada cerita fantasi tadi ada kan percakapan yang berbunyinya gimana? Seru, kita serbu kayak gitu. Itu untuk menggerakkan atau menarik perhatian si pembaca agar menambah daya tarik, ya kan, menambah daya tarik agar semakin wah enak ini ceritanya,
enak nih kita baca 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 kembali sampai akhir cerita kayak gitu. Nah, jadi kalau cerita fantasi ini kan tujuannya untuk menghibur. Jadi sebisa mungkin kita bikin cerita fantasi itu bagaimana bisa menyenangkan hati si pembaca kayak gitu, karena uh, latar belakang bahasanya juga menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal seperti itu ya anak-anak ya, bisa dipahami ya cerita fantasi atau teks narasi itu ya. Lanjut. uh, Sudah. Nah, karena materi kita pada pertemuan kali ini hanya sampai pada jenis cerita fantasi, kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Jadi untuk tugasnya anak-anak, yang pertama ya, meringkas materi-materi yang ada dalam video kali ini. Nanti dikirimkan di Google Classroom. Ibu akan kirimkan tugas di sana juga mengenai video kali ini, seperti itu. Jadi nanti ada 2 tugas ya anak-anak ya. Yang pertama tadi meringkas cerita ya, meringkas materi yang sudah ibu berikan, seperti itu. Nanti yang kedua, langsung saja nanti buka di Google Classroom-nya setelah anak-anak selesai meringkas materi pertemuan hari ini. Baik, untuk itu ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Mohon maaf ya anak-anak ya. Nanti bisa ditanyakan kembali mengenai materi kali ini. Jika anak-anak ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan lagi ke ibu. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.